permusuhan antara bangsa Denawa dengan bangsa Dewata ini dari zaman dulu sampai sekarang terjadi. Kalau zaman dulu permusuhannya itu secara langsung antara bangsa Dewata dengan bangsa raksasa. Lah kalau sekarang tidak, bangsa Dewatanya sekarang kan keturunan ya. Jadi sejatinya seluruh manusia itu keturunan dari dewa. Nah, permusuhan yang terjadi di era modern ini adalah permusuhan atau perang yang sejatinya dalangnya itu adalah Dajjal ini tadi. Nggak peduli penyebab perangnya itu apa. Yang Ayo Pak Wet. selamat sakum mati rahayu. Sehat nggih Pak Wet. Sehat. Untuk mengawali pada pertemuan malam hari ini Pak Wet, masih seputar tentang penciptaan alam, terkait dengan yang Pandulu Yakso, terus kitab Adamakno dan Nabisis itu kaitannya dengan penciptaan alam seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lebih detail, monggo Pak. Kalau kaitan dengan penciptaan alamnya sih agak jauh Mas ya, agak jauh. Kalau tentang siapa tadi? Nabisis yang Pandulu Yakso. Nah, saya ngambil ke Nabisisnya saja yang lebih mayoritas ya, hanya yang lebih mayoritas. Jadi dulu itu permusuhan antar sesama manusia itu tidak terjadi di zaman sekarang saja. Dari sejak zaman dulu itu sudah ada memang. Dari sejak zaman dulu permusuhan antar sesama manusia itu sudah ada. Hanya saja yang menjadi apa ya cara lagi, yang menjadi alasan permusuhan itu berbeda. Kalau sekarang permusuhan itu terjadi karena kepentingan politik kan. Tapi kalau zaman dulu permusuhan itu terjadi itu hanya dua hal saja, antara yang menyukai kebajikan dan yang tidak menyukai kebajikan. Cuma itu aja permusuhannya itu. Permusuhan ini bermula itu sejak terjadinya awal pembunuhan manusia terjadi itu dari anak Adam dan Hawa pertama dan kedua. Pembunuhan ini dipicu oleh rebutan wajah bagus. Awalnya kakek moyangnya manusia yaitu Adam itu berpolitik, awalnya berpolitik. Politiknya bagaimana? Politiknya itu meniadakan buruk rupa. Bentuk politiknya adalah meniadakan buruk rupa. Maksudnya itu agar supaya anak-anak cucu-cucunya itu kalau laki-laki ya ganteng semua, kalau perempuan ya cantik semua. Nah, gitu. Nah, dikarenakan itu anak yang jelek dipasangkan dengan anak yang bagus. Semisal contoh, anak lelakinya yang berwajah jelek itu dijodohkan dengan anak perempuannya yang berwajah cantik, dengan harapan nanti akan melahirkan anak yang
cantik atau tampan. Ini politiknya Adam gitu maksudnya. Nah sementara anak-anaknya yang dipolitiki seperti itu tidak mau gitu. Yang tepat tampan ya harus berdampingan dengan yang cantik, yang jelek ya harus berdampingan dengan yang jelek kan gitu. Nah akibat dari politik ini maka terjadilah pembunuhan. Nah sejak terjadi pertama kali pembunuhan itu terjadi, lah di sini manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Dibagi menjadi dua golongan. Satu golongan itu adalah manusia-manusia yang berkebajikan, sedangkan yang satu golongan manusia yang anti kebajikan. Nah, manusia yang menyukai kebajikan pada waktu itu, ini yang sampai saat ini dikenal dengan sebutan sebagai bangsa dewa atau bangsa dewata. Sedangkan orang-orang yang menolak kebajikan atau tidak menyukai kebajikan itu disebut sebagai bangsa denawa atau bangsa raksasa. Nah, permusuhan antara bangsa denawa dengan bangsa dewata ini dari zaman dulu sampai sekarang terjadi. Kalau zaman dulu permusuhannya itu secara langsung antara bangsa dewata dengan bangsa raksasa. Lah kalau sekarang tidak, bangsa dewatanya sekarang kan keturunan ya. Jadi sejatinya seluruh manusia itu keturunan dari dewa. Nah, permusuhan yang terjadi di era modern ini adalah dari bangsa denawa, tapi tidak secara langsung. Dia menggunakan sistem gaib, kemudian mengelabui anak cucunya para dewa, yaitu kita. Nah, sehingganya terjadi sebuah permusuhan. Entah itu alasan politik atau alasan apa saja, yang penting permusuhan dua kubu ini tetap selalu terjadi sejak zaman dulu hingga zaman sekarang. Nah, sejak bangsa manusia dibagi menjadi dua golongan, maka bermula dari situlah ada yang disebut kepemimpinan, kepemimpinan. Nah, bangsa dewata pemimpinnya disebut sebagai raja, sedangkan bangsa denawa, nah pemimpinnya ini yang disebut sebagai Dajjal itu tadi, seperti itu. Nah, permusuhan atau perang yang sejatinya dalangnya itu adalah Dajjal ini tadi. Nggak peduli penyebab perangnya itu apa. Yang pasti pelaku perang itu dikarenakan disetir oleh Dajjal, tapi bukan Dajjal yang nyetir. Dajjal yang nyetir itu kan zaman dulu ya. Nah sekarang itu ya anak buahnya lah, prajuritnya Dajjal itu tadi. Kalau boleh tahu Pak Web, Dajjal itu merupakan sosok apa hanya sebatas saliban Pak Web? Sosok. Iya, sosok. Wujud. Ya, wujud. Nah Dajjal ini kan awalnya Ajajil itu Mas. Ajajil yang secara awam disebut-sebut sebagai iblis. Nah dikarenakan pengikutnya sekarang ini, pengikutnya itu udah terlampau banyak, maka Ajajil ini sudah menjadi raja. Dikarenakan apa? Karena pengikutnya terlalu banyak gitu. Nah maka para pengikut ini mengangkat Ajajil menjadi Dajjal. Jadi Dajjal itu gelar sebenarnya, gelar. Nah sekarang kerajaan Dajjal itu ya udah mewah, kuat. Ini menarik Pak, terkait dengan Dajjal. Ada salah satu yang menjelaskan Dajjal ini sekarang ada di salah satu tempat dan bahkan dirantai. Nanti setelah menjelang, bahkan sudah waktunya hari akhir, akan lepas, dan hanya Nabi Isa yang hanya bisa membunuh Dajjal. Bagaimana dengan konsep itu Pak? Kalau menurut saya Dajjal dirantai
Kalau Dajjal berada di suatu tempat bisa-bisa saja, tapi kalau Dajjal dirantai itu, kalau menurut saya kurang lucu gitu loh. Kurang lucu. Karena apa ya? Karena Dajjal ini kan satu raja ya, satu raja, penyembahnya ya seluruh manusia yang tidak menyukai kebajikan, seluruh manusia yang tidak menyukai kebajikan, seluruh manusia yang tidak menyukai kebaikan. Itulah pengikut Dajjal, prajuritnya Dajjal atau abdinya Dajjal. Nah, semakin banyak pengikut, kekuasaannya itu semakin luar biasa, Mas. Jadi dirantai saya rasa enggak seperti itu. Mungkin seperti ini maksudnya, Mas. Dajjal ini Dajjal ini tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Plus termasuk anak cucunya bangsa dewa atau anak cucunya bangsa dewata. Selama di dunia ini setidaknya ada sekitar 60 atau 50% kebajikan atau kebaikan. Kalau di dunia ini kebajikan atau kebaikan kurang dari 50%, Dajjal akan muncul. Jadi sepanjang sejarah peradaban dunia, Dajjal itu terbelenggu oleh kebajikan, Mas, bukan rantai gitu ya. Bukan rantai. Jadi selama kebaikan itu ada di dunia, kebajikan itu ada di dunia, dan setidaknya itu 60% atau 50%, Dajjal itu enggak bisa bebas ke sana itu, enggak bisa bebas ke sana. Yang ke sana itu prajuritnya itu mau. Prajuritnya atau anak buahnya itu, sedangkan dia ya duduk manis di kursi kerajaan, katakanlah seperti itu. Selama kebajikan atau kebaikan itu ada di dunia setidaknya 50% sampai 60%. Tapi kalau kebaikan atau kebajikan kurang dari 50%,